Shalom, selamat pagi semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua keluarga kerajaan surga. Amin. Pagi ini aku bercerita tentang makna dari latihan. Makna dari latihan hidup mungkin ya. Gitu. Jadi ada nih di satu kota ada bukan perhelatan ya, ada pasar malam lah, pasar malam ya yang dibuka di situ. Berbagai macam permainan, berbagai macam pertunjukan di situ. Orang-orang biasanya berkumpul di situ rame-rame untuk nonton atau untuk ada juga untuk makan, menikmati yang lain, permainan-permainan anak-anak, bahkan orang tua. Nah, ada di sudut di corner ya, ada pertunjukan orang kuat. Jadi dia bisa panco menang, dia bisa mungkin tarik mobil pakai giginya itu ya. Dan terakhir dia tutup dengan pertunjukan memeras jeruk. Kok memeras jeruk? Emang orang kuat ya semuanya juga bisa. Tapi ini bukan memeras jeruk seperti biasanya. Kalau memeras jeruk ya sudah memeras jeruk. Aduh, apa susahnya buat apalagi buat orang kuat yang tadi panco aja dia bisa gitu ya. Nah, di akhir dia memeras jeruk ada satu tetes yang keluar dari jeruk itu. Nanti kita lihat ya, ini ya, seperti apa ya ilustrasinya atau apa ya. Jadi begini, maksud saya juga memahaminya begini ceritanya ya. Oh, dia bilang siapa yang bisa memeras jeruk itu sampai keluar satu tetes aja dari jeruk itu akan saya kasih 1 juta. Jadi begini, ketika orang memeras dengan kekuatan penuh, gitu ya, kekuatan penuh, akan habis airnya, nggak ada. Jadi dia harus mengukur ketepatan memerasnya, ketepatan dia memeras jeruk itu sehingga pada akhirnya semua sudah selesai nih, sudah kering, tinggal dia peras itu keluar lagi satu tetes itu. Saya pikir-pikir iya juga ya, susah loh. Susah. Ketika datang orang, oke, saya mau ikutan. Jadi banyak yang ikutan lomba gitu ya. Terus dia peras. Dia peras, akhirnya dia tidak berhasil karena apa? Keburu kering semuanya, dia terlalu menggenggam di peras begitu ya. Gitu. Ada lagi orang yang maju, terus saja begitu ya. Karena mereka dengan kekuatan penuh ya, katanya kan suruh peras. Tetapi ternyata harus disisakan satu tetes gitu ya, satu tetes untuk keluar terakhir kali. Kelihatannya gampang tapi susah gitu ya. Susah nggak sih? Coba kita pikirin dan kita praktekin ya. Nah, ada wanita yang kurus dia itu ikutan lomba itu dan ditertawakan oleh banyak orang gitu. Dia mencoba memeras gitu ya. Dia datang dan ditertawakan, kamu orang kurus mana bisa peras gitu ya. Tapi kalau kita ini saya juga bisa gitu kan. Mungkin diartikan itu bahwa yang ikut-ikut ini itu memeras sampai yang kering banget itu hanya orang-orang kuat mungkin gitu ya. Akhirnya dicoba sama perempuan itu dan berhasil gitu ya. Sama yang memberikan hadiah itu dipeluk ibu itu. Ibu, berapa ratus kali saya mendemokan ini dan tidak ada yang pernah berhasil. Hanya ibu satu-satunya. Saya boleh tahu ininya apa tuh namanya tips ya gitu. Ibu itu bilang gini, kalau kamu punya suami yang sakit-sakitan tidak dapat bangun dari tidur gitu ya, dan punya 8 anak yang harus diberi makan gitu, kalau hanya beginian aja itu nggak ada apa-apanya. Jadi kita bisa ambil maknanya ya.
bahwa dia melakukan latihan itu, entah itu latihan kesabaran, latihan ketepatan untuk membagi makanan, latihan untuk memilah-milah mana yang penting, mana yang enggak, latihan kehidupan ya, gitu. Sehingga dia bisa memperkirakan itu atau menghitungnya dengan tepat. Karena perjuangan yang dilakukan setiap hari, setiap jam, setiap detik itu untuk memberi makan anaknya ketika suaminya tidak bisa mencari nafkah buat mereka. Itu yang kita bisa ambil ya, bahwa ketika kita tidak punya, kita belum menemukan sesuatu untuk kita perjuangkan gitu ya. Kita baca di ini, baca quote-nya si Martin Luther ya, ketika seseorang belum menemukan apa-apa atau sesuatu yang diperjuangkan hingga akhir hayatmu, kamu adalah orang yang tidak pernah memiliki hidup yang berharga gitu ya. Kurang lebih itu dari quote dari Martin Luther King gitu. Ya, ketika kita ada yang diperjuangkan gitu loh. Sesuatu yang diperjuangkan, entah itu keluarga, entah itu pendidikan, entah itu apa ya yang kita mau, yang kita butuh gitu ya. Terutama yang kita butuh ya, ketika dunia ini semua ini tidak menyediakan gratis. Tidak menyediakan gratis untuk kita. Sehingga kita berjuang untuk itu. Ada orang-orang yang bodoh amat, ya udahlah ya, aku ndak dapet ini, ya udahlah ya, masih ada bapakku ini, masih ada ibuku ini, masih ada itu. Berhargakah itu? Sedangkan hanya menerima saja kamu tidak berjuang? Bagaimana kalau kamu tidak ada apa-apa gitu? Langsung mati kali ya, gitu. Kalau kita lihat itu bukan ambisi loh. Karena hidup ini memang perjuangan. Apa-apa diperjuangkan, gak ada yang gratis. Gitu, gak ada yang gratis. Sekalipun nafas kita, itu nafas itu yang menentukan Tuhan kita. Gitu. Nafas kita itu gratis. Tapi ketika kamu tidak memperjuangkan itu, makan sembarangan, hidup seenaknya, melakukan apa aja yang menentang perintah dari keyakinanmu, agamamu. Ini aku berbicara universal ya, apalagi di aku banyak perintah-perintahnya. Ya kamu nafas nanti beli lewat apa? Tabung pernafasan. Udah deh, itu perjuangan juga loh. Akhirnya kamu akan berjuang, tapi sudah terlambat gitu loh. Mari kita sama-sama melatih. Bukan kita bilang ini ambisi atau apa. Kita melatih kehidupan ini sehingga kita gak seenaknya berperilaku, gak seenaknya bertindak, gak seenaknya berucap kayak gitu. Aku pun masih belajar tetap ya, setiap apa yang aku kemukakan itu aku bilang aku tetap belajar terus menerus sampai aku dipanggil Tuhan. Itu pelajaran. Dan itu pun belajar berjuang loh. Berjuang untuk menyediakan waktu, berjuang untuk nggak ngantuk pada saat, berjuang untuk konsentrasi, itu perjuangan. Kalau ada orang yang bilang nggak usah berjuang, nggak berharga hidup lu, mati aja sekarang, gitu ya. Nggak bercanda. Kita harus punya spirit gitu ya, punya keinginan untuk berjuang dan untuk mengenal Tuhan Yesus juga. Kalau aku untuk mengenal Tuhanku, Tuhan Yesus, aku harus berjuang, membaca firman-Nya, berdoa di saat-saat orang tidur, harus berdoa. Perjuangan. Kalau enggak, aku enggak berharga. Enggak berharga. Benar.
Gitu ya teman-teman. Kiranya cerita ini bisa menginspirasi semua orang ya, gitu. Jangan lupa komen, share, subscribe, like gitu. Sehingga aku bisa membagikan banyak-banyak lagi video soal cerita pendek yang menginspirasi, quote atau apapun itu ya, yang bisa membangun masing-masing dari kita. Tuhan Yesus memberkati.